Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anada Zairah, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, dengan NIM 1902611. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tata tulis karya ilmiah. Semoga materi yang akan saya jelaskan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menonton. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu perwajahan atau sampul sebuah karya ilmiah. Perwajahan atau sampul sebuah karya ilmiah ini merupakan suatu hal yang pertama dilihat. Maka penataan sampul ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik, terutama pada karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah, dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam kemenarikan sampul sebuah karya ilmiah ini. Yang pertama itu pewarnaan. Pada umumnya warna sampul sebuah karya ilmiah merupakan warna yang polos seperti hitam, kuning, ungu, atau lainnya. Tidak ada warna sampul yang bergambar atau memiliki gambar sebagai ilustrasinya. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul ini merupakan bagian yang menginformasikan isi tulisan pada sebuah karya ilmiah. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis judul karya ilmiah ini. Yang pertama yaitu judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, jika karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan hasil suatu penelitian, maka judul tersebut harus mampu menggambarkan dua hal utama, yaitu permasalahan yang diteliti dan prosedur pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, judul karya ilmiah harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. Yang ketiga itu penggunaan lambang. Pada penggunaan lambang yang dipakai pada sampul judul sebuah karya ilmiah ini biasanya menggunakan lambang fakultas atau lambang universitas tempat si penulis karya ilmiah itu belajar. Jika penulisan karya tulis ilmiah itu dibiayai atau disponsori oleh lembaga tertentu atau institusi tertentu, maka lambang yang digunakan adalah lambang institusi tersebut. Oke, yang keempat itu ada jenis huruf yang dipakai. Biasanya pada penulisan sebuah karya ilmiah, jenis huruf yang dipakai itu adalah Times New Roman dengan ukuran fontnya 14. Yang kelima itu susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau sampai 3 baris. Terhadap hal yang seperti ini, penulis harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada penempatan kata yang janggal, misalnya menempatkan kata hubung seperti dan, dengan, sebagai, dan lain-lain di akhir baris. Yang keenam itu ada kelengkapan komponen sampul. Komponen-komponen sampul ini terdiri dari judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan juga tahun. Yang ketujuh itu ada posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh atau lurus kiri penuh, atau juga bisa di tengah-tengah. Terakhir itu ada ketebalan tulisan. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ini tulisannya terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Berikutnya ada contoh-contoh perwajahan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada contoh komponen perwajahan karya tulis ilmiah dengan pola seimbang atau di tengah. Ada juga dengan pola kiri penuh atau kanan penuh. Oke, kita masuk pada sistematika penjenjangan tulisan. Sebelum kita masuk pada sistematika penjenjangan tulisan ini, pada umumnya kita perlu ketahui sebuah karya ilmiah dibangun oleh 3 komponen, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Pada bagian awal dan bagian akhir, pemilihan tersebut tidaklah rumit. Biasanya pemilihan pada kedua bagian tersebut hanya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dalam bentuk subbagian-subbagian. Tidak ada turunan yang lebih kecil dari subbagian tersebut, atau tidak ada lagi bagian di bawah komponen subbagian tersebut. Pada bagian akhir hanya
diskriplisikan dalam bentuk komponen sampul tulisan dan juga komponen daftar kepustakaan saja. Oke, baru kita masuk pada sistematika penjenjangan tulisan. Ada yang perlu satu hal yang kita ketahui, harus kita ingat pada sistem penjenjangan tulisan ini, yaitu prinsip konsistensi, di mana jika pada bagian awal si penulis sebuah karya ilmiah ini menggunakan pola lurus atau setengah lurus, maka seterusnya ia harus memakai pola atau sistem lurus itu atau menggunakan sistem setengah lurus itu tersebut dalam tulisannya. Jangan sampai digunakan pola lurus di bagian awal, setengah lurus atau lekuk pada bagian lainnya. Oke, contoh-contoh pada sistematika penjenjangan tulisan ini ada dua, yaitu sistematika penjenjangan tulisan pola lurus dan juga sistematika penjenjangan tulisan lekuk. Berikutnya itu ada penggunaan kertas. Kertas yang digunakan untuk penulisan sebuah karya ilmiah biasanya digunakan itu ada dua jenis kertas. Yang pertama itu kertas HVS dan juga kertas continuous forms. Yang biasanya digunakan adalah kertas HVS. Kertas HVS ini juga terdiri dari dua ukuran, yaitu yang pertama ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm dikali 29,7 cm dengan berat 70 sampai 80 mg. Ukuran kedua yaitu ukuran folio dengan kertas 21,59 cm dikali 35,56 cm dengan berat 70 sampai 80 mg. Sementara itu, kertas continuous form yang digunakan adalah kertas dengan ukuran 9,5 sampai dengan ukuran 11. Oke, berikutnya itu ada peraturan-peraturan umum yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, yaitu tentang luas kertas untuk penulisan atau pengetikan pada bagian-bagian pinggir. Peraturan umum itu antara lain, yang pertama itu dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas atau margin kiri. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm pada bagian kanan kertas atau margin kanan. Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm pada bagian bawah kertas. Yang keempat, dikosongkan sejauh 3 cm pada bagian bawah kertas. Berikutnya itu ada pengetikan. Pengetikan sebuah karya tulis ilmiah dengan menggunakan komputer merupakan hal yang biasa. Tidak hanya komputer, sekarang juga menggunakan laptop bisa dianggap sebagai hal yang biasa dalam pengetikan sebuah karya ilmiah. Pengetikan karya ilmiah ini tidak sama dengan pengetikan tulis non ilmiah. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran fontnya 12. Kadang ada juga yang menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Untuk sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 sampai 16 dengan cetak tebal atau di bold. Yang kedua itu ada penebalan ketikan. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah ada tulisan-tulisan yang perlu dicetak tebal atau di bold tadi, dan ada juga yang tidak dicetak tebal. Cetak tebal biasanya diberlakukan untuk penulisan sampul, halaman sampul atau judul jenjang pertama, judul jenjang kedua, dan seterusnya. Juga tebal, judul daftar gambar, judul bagan, judul lampiran, dan bagian lain poin-poin tertentu yang penulisannya dipersyaratkan dengan menggunakan cetak tebal atau di bold. Yang ketiga itu ada pemiringan ketikan. Pemiringan ketikan ini biasa disebut dengan cetak miring, di mana cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah, yang berarti penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia harus dicetak miring. Yang keempat itu ada penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas tersebut. Halaman berikutnya atau halaman belakangnya pada kertas bersangkutan harus dikosongkan. Berarti pengetikan tidak boleh dilakukan secara timbal balik. Sebagaimana halnya pengetikan buku-buku ilmiah atau buku pelajaran, hal ini dilakukan agar tulisan atau ketikan pada halaman belakang tersebut tidak membias atau pada halaman depannya atau sebaliknya. Yang kelima itu pengetikan di awal jenjang.
Setiap pengetikan di awal jenjang seperti awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, awal halaman kata pengantar, awal halaman daftar isi, dan daftar-daftar lainnya. Awal halaman ini dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Berikutnya ada pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Berikutnya pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi ini misalnya keterangan tabel, keterangan bagan, foto, keterangan gambar, dan lainnya langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan tersebut, seperti keterangan tabel sebelum tabel, keterangan foto sebelum foto, dan seterusnya. Berikutnya pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. Pengetikan petikan langsung dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu kutipan langsung yang pendek 1-3 baris diintegrasikan ke dalam paragraf yang memuat kutipan tersebut. Yang kedua itu ada pengetikan kutipan langsung yang panjang, biasanya sampai atau lebih dari 4 baris, dibuat pada tempat khusus, yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulisan awal paragraf. Terakhir itu ada jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikutnya sangat bervariasi. Yang pertama itu ada jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua, dan seterusnya pada bagian pengetikan unsur yang terdapat pada sampul, yaitu judul, identitas tulisan, identitas penulis, dan nama lembaga, yaitu 1 spasi. Berikutnya ada jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua, dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi juga. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Berikutnya itu ada jarak spasi tulisan pengesahan, abstrak, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, dan juga bab, daftar kepustakaan dengan urai-uraiannya atau penjelasannya itu ada 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Pengetikan langsung yang panjang dibuat pada tempat khusus, yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulisan awal paragraf. Berikutnya jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. Jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan lainnya adalah 1 spasi. Yang terakhir, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya. Jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah awal dan uraian sesudahnya, jika nomor tersebut diletakkan di bagian kanan atas adalah 2 spasi. Sekian penjelasan saya mengenai materi tata tulis karya ilmiah pada video kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kata yang salah atau materi yang kurang paham, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.